Sebuah pagi di perbatasan Gaza yang seharusnya tenang, tiba-tiba berubah menjadi titik api yang mengancam kawasan. Mesir dan Israel kembali terlibat dalam ketegangan yang bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Dari salah tembak kecil, situasi berkembang menjadi krisis yang membuat dunia menahan napas. Inilah kisah tentang bayangan perang yang hampir menyala. Sebuah cerita yang seolah nyata dan penuh intrik di balik garis perbatasan. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar agar kita bisa membahasnya bersama. Di sebuah pagi yang seharusnya tenang, suasana di perbatasan Gaza mendadak berubah mencekam. Dari balik menara pengawas Mesir, prajurit muda bernama Yusuf memandangi gerakan pasukan Israel di seberang garis demarkasi. Langkah-langkah sepatu tentara yang menghentak pasir kering terasa begitu dekat. Seakan hanya menunggu satu percikan api untuk berubah menjadi ledakan besar. Pasir berterbangan tertiup angin kencang. Di kejauhan, kendaraan lapis baja Israel merayap pelan di sepanjang pagar perbatasan. Yusuf menghela napas panjang. Ia tahu, perintah komandannya hanyalah mengawasi, bukan menyerang. Namun, tatapan matanya sulit menyembunyikan kegelisahan yang menghantui setiap prajurit yang berjaga di garis ini. Sementara itu, di dalam pos komando Mesir, Kolonel Mahmud tengah menerima laporan radio. Ia mendengar bahwa salah satu unit pengintai menemukan pergerakan mencurigakan di dekat pagar perbatasan. Mahmud menajamkan telinga. Wajahnya menegang. Ia paham benar. Kesalahan kecil di sini bisa berujung pada konflik besar yang mengguncang kawasan. Di sisi lain, pasukan Israel tampak semakin berani. Mereka menyalakan lampu sorot ke arah pos penjagaan Mesir, seolah menguji kesabaran lawan. Dari pengeras suara, terdengar peringatan singkat, keras, dan penuh nada ancaman. Para prajurit Mesir saling bertukar pandang. Degup jantung mereka berpacu lebih cepat dari detik jam yang menggantung di dinding pos. Suasana makin tegang ketika suara letupan kecil terdengar dari arah pagar kawat. Yusuf sontak menunduk. Senapannya siap siaga. Para prajurit lain pun mengokang senjata, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada yang tahu apakah itu sekadar tembakan peringatan, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langit sore mulai menguning, memberi bayangan panjang di atas tanah gersang. Suara azan dari sebuah desa di sisi Gaza terdengar sayup, menambah rasa getir di dada Yusuf. Ia berbisik lirih, menyebut nama Allah, berharap pertolongan dan ketenangan dalam situasi yang kian tak menentu. Kolonel Mahmud berdiri tegak di depan jendela posnya, menatap lurus ke arah bendera Israel yang berkibar. Ingatannya melayang pada sejarah panjang antara kedua negara. Damai yang pernah dijanjikan seolah hanya lembaran rapuh yang mudah koyak ketika ego dan senjata berbicara lebih keras. Malam pun mulai turun, menyelimuti perbatasan dengan gelap yang menekan. Namun, di balik kegelapan itu, setiap mata yang berjaga tahu, hanya dibutuhkan satu peluru nyasar untuk menyalakan api yang bisa melahap seluruh kawasan. Dan di titik inilah, bayangan perang mulai terasa begitu dekat. Pagi berikutnya, udara perbatasan terasa lebih dingin dari biasanya. Yusuf kembali berjaga di menara pengawas. Matanya menelusuri setiap gerakan di seberang garis. Ia merasakan ketegangan yang menumpuk sejak malam sebelumnya, seolah sesuatu memang sedang menunggu untuk pecah. Di kejauhan, sekelompok prajurit Israel terlihat bergerak cepat. Mereka seperti tengah mengejar sesuatu di dekat pagar perbatasan. Yusuf memperhatikan dengan cermat. Jari telunjuknya sudah dekat dengan pelatu. Lalu tiba-tiba, suara letusan terdengar memecah keheningan. Sebuah peluru menembus udara, menghantam dinding pos Mesir. Yusuf terhuyung, hampir terjatuh. Ia tidak tahu apakah itu tembakan sengaja atau peluru nyasar. Namun bagi para prajurit di pos, tembakan itu sudah cukup menjadi alasan untuk bereaksi. Seorang prajurit Mesir di bawah menara segera membalas dengan melepaskan tembakan singkat ke arah sumber suara. Suasana pun pecah. Debu berterbangan, teriakan komando menggema, dan suara senapan otomatis membelah udara kering perbatasan. Kolonel Mahmud bergegas keluar dari pos komando, wajahnya murka. Ia berteriak agar anak buahnya menahan diri, tetapi situasi sudah telanjur memanas. Suara tembakan bersahutan,
membuat garis damai yang rapuh runtuh dalam hitungan detik. Di sisi lain, pasukan Israel juga bereaksi cepat. Kendaraan lapis baja mereka bergerak maju, merapat ke pagar kawat. Sorotan lampu menembus kabut debu, menciptakan bayangan besar yang semakin menambah rasa mencekam. Yusuf menunduk, mencoba mencari perlindungan. Ia mendengar suara rekan-rekannya yang berteriak. Ada yang terluka, ada pula yang memanggil nama Allah dengan penuh ketakutan. Hatinya bergetar. Ia sadar inilah momen yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Di tengah kekacauan itu, Kolonel Mahmud mengangkat radio dan berteriak keras ke pangkalan utama. Pesannya singkat namun jelas. Kontak tembak terjadi di perbatasan Gaza. Situasi genting. Kami butuh instruksi segera. Kata-kata itu menggema, membuka babak baru dari sebuah krisis yang tak lagi bisa dihindari. Di pusat kota Kairo, ruangan darurat Kementerian Pertahanan dipenuhi suara telepon dan radio yang bersahutan. Peta besar timur tengah terbentang di dinding, penuh dengan pin merah yang menandai titik-titik sensitif. Di tengah ruangan, Jenderal Hasan menerima laporan langsung dari Kolonel Mahmud di perbatasan Gaza. Wajah Hasan menegang mendengar kata, kontak tembak. Ia tahu betul arti dari pernyataan itu. Setiap peluru yang dilepaskan bisa menjadi alasan bagi Israel untuk menuduh Mesir melanggar perjanjian damai. Situasi ini terlalu berbahaya untuk disepelekan. Sementara itu, di Tel Aviv, para pejabat militer Israel juga berkumpul. Mereka segera menayangkan rekaman udara dari drone yang terbang di atas perbatasan. Dari layar, terlihat jelas bagaimana tembakan dilepaskan dari sisi Mesir, meskipun asal mula insiden belum sepenuhnya jelas. Kedua pihak sama-sama menolak disalahkan. Bagi Mesir, tembakan pertama datang dari Israel. Namun bagi Israel, balasan dari tentara Mesir dianggap sebagai provokasi serius. Ketegangan semakin menebal, dan jalur diplomasi terasa rapuh di tengah amarah yang berkobar. Di Kairo, telepon darurat berbunyi nyaring. Menteri Luar Negeri Mesir bergegas mengangkatnya. Dari ujung lain terdengar suara lantang. Utusan khusus dari PBB mendesak agar Mesir segera menenangkan pasukannya. Tetapi Hasan hanya menatap dingin, karena ia tahu Israel juga tidak pernah diminta untuk menahan diri dengan cara yang sama. Sementara rapat darurat terus berlangsung, di luar gedung kementerian ribuan warga Mesir turun ke jalan. Mereka membawa poster besar bergambar bendera Palestina dan Mesir, meneriakan seruan agar pemerintah tidak mundur satu langkah pun menghadapi Israel. Suara massa bergemuruh, menambah tekanan politik pada para pemimpin negara itu. Di Gaza sendiri, penduduk sipil semakin gelisah. Malam itu, langit diterangi cahaya flare dan bunyi drone berdengung tak henti. Anak-anak bersembunyi di ruang bawah tanah, sementara para ibu memeluk mereka erat. Bagi mereka, pertengkaran antara dua negara besar hanyalah kabut tipis yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi badai mematikan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Kolonel Mahmud berdiri di perbatasan, menatap ke arah garis Israel. Dalam hati ia tahu, perintah dari Kairo bisa datang kapan saja. Perintah yang mungkin akan menentukan apakah ini hanya sebuah insiden singkat, atau awal dari perang regional yang sudah lama ditakuti. Di markas besar militer Israel, suasana jauh dari tenang. Para perwira tinggi duduk melingkar di ruang kendali, menatap layar besar yang menampilkan rekaman kontak tembak di perbatasan Gaza. Perdana Menteri Israel, dengan wajah kaku dan sorot mata penuh kemarahan, menuntut penjelasan cepat. Seorang jenderal menunjuk rekaman yang menunjukkan tembakan dari sisi Mesir. Ini bukti jelas, katanya tegas. Mereka memulai. Kita tidak bisa membiarkan hal ini tanpa balasan. Suasana ruang rapat pun semakin panas, penuh dorongan untuk segera melancarkan operasi militer sebagai respons. Namun di sisi lain, beberapa pejabat sipil memperingatkan bahaya eskalasi. Mereka tahu Mesir bukan sekadar negara tetangga, melainkan kekuatan besar di kawasan. Perang terbuka bisa menarik masuk negara-negara Arab lain, dan itu berarti Israel akan berhadapan dengan koalisi yang jauh lebih luas dari yang pernah mereka bayangkan. Di Gaza, ketegangan semakin nyata. Drone Israel terbang rendah. Suaranya seperti lebah raksasa yang mengintai dari atas. Yusuf, yang masih berjaga di menara,
bisa merasakan tatapan mata elektronik itu menembus tubuhnya. Ia menelan ludah, sadar bahwa setiap gerakannya kini dipantau dari udara. Kolonel Mahmud memeriksa radio, menunggu instruksi dari Kairo. Tetapi yang ia dapat hanyalah kabar bahwa Israel sedang mempertimbangkan serangan balasan terbatas. Ia mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Jika mereka melangkah 1 meter ke wilayah kami, itu berarti perang, gumamnya lirih. Malam itu, langit Gaza bergetar oleh suara jet tempur yang melintas. Dentuman sonik memecah udara, menandakan kekuatan Israel sudah mulai menunjukkan giginya. Penduduk sipil berlari ke tempat perlindungan. Doa-doa lirih terdengar di setiap rumah yang diterangi cahaya lampu minyak. Di sisi lain pagar, tentara Mesir menyiapkan posisi bertahan. Mereka menempatkan senapan mesin di balik karung pasir, sementara tank mulai digerakkan lebih dekat ke garis perbatasan. Yusuf menatap ke depan, tangannya bergetar memegang senapan. Ia sadar, jika jet itu menjatuhkan bom, semuanya akan berubah dalam sekejap. Dan ketika sirene meraung di Tel Aviv sebagai tanda kesiagaan penuh, dunia pun menahan napas. Bayangan perang besar yang selama ini hanya jadi ancaman, kini terasa begitu dekat, menunggu saat untuk benar-benar menyala. Fajar menyingsing dengan langit merah darah di atas Gaza. Yusuf berdiri di menara pengawas. Matanya lelah namun penuh kewaspadaan. Sepanjang malam ia tidak bisa memejamkan mata. Suara jet tempur, dentuman meriam dari kejauhan, dan bisikan ketakutan dari rekan-rekannya masih menggema di telinganya. Di pos komando Mesir, Kolonel Mahmud menerima laporan terbaru. Israel telah mengerahkan lebih banyak pasukan ke garis depan, termasuk artileri berat. Mahmud menatap peta di hadapannya dengan tegang. Setiap simbol di peta itu bukan sekadar angka, melainkan bayangan nyawa yang bisa hilang kapan saja. Sementara itu, di Tel Aviv, keputusan akhir hampir diambil. Perdana Menteri Israel berdiri di depan kabinetnya, menimbang antara serangan terbatas atau operasi besar-besaran. Para jenderalnya mendesak agar kekuatan penuh dikerahkan. Tetapi sebagian penasihat politik memperingatkan bahwa satu langkah salah bisa membuat api perang merembet ke seluruh Timur Tengah. Di jalanan Kairo, ribuan orang terus memenuhi alun-alun, membawa bendera dan meneriakkan seruan untuk melawan Israel. Suara massa itu terdengar hingga ruang rapat para pemimpin Mesir. Tekanan politik semakin berat. Pemerintah dihadapkan pada pilihan pahit, antara menahan diri atau melangkah ke jurang perang. Di Gaza, warga sipil hanya bisa bersembunyi. Seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis, sementara suara drone berdengung tanpa henti di langit. Bagi mereka, perdebatan para pemimpin hanyalah gema jauh yang tidak mengubah kenyataan. Setiap detik terasa seperti menunggu ajal. Yusuf menggenggam senjatanya lebih erat. Dalam hati ia menyebut nama Allah, memohon agar hari itu tidak menjadi awal dari malapetaka besar. Nafasnya bergetar, karena ia tahu, peluru pertama yang dilepaskan bisa mengubah sejarah. Kolonel Mahmud berdiri di luar posnya, menatap bendera Mesir yang berkibar tertiup angin. Di kejauhan, ia bisa melihat debu yang ditimbulkan kendaraan militer Israel yang terus bergerak mendekat. Udara terasa semakin berat, seperti menekan dada setiap prajurit yang berjaga. Dan di saat yang sama, di kedua sisi perbatasan, jari-jari para tentara menggantung di atas pelatuk senjata mereka. Dunia menahan napas, menunggu apakah hari itu akan ditulis sebagai awal dari sebuah perang regional, atau hanya menjadi malam panjang yang meninggalkan luka tanpa suara. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya tentang pentingnya menjaga perdamaian, kesabaran, dan persaudaraan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah berikutnya.